Selamat datang di Si Paling Psikologi, podcast psikologi untuk era digital yang akan menemani waktu santai kamu. Hari ini kita akan menyelami fenomena yang pasti sudah tidak asing lagi, perilaku netizen di media sosial, terutama saat menanggapi kasus-kasus viral. Belakangan ini lini masa kita seolah tidak pernah sepi. Ada kasus Yaimim dan Sahara yang menguras emosi. Kisah Rusli yang fenomenal karena menikahi 2 wanita dalam seminggu. Suami yang menceraikan istrinya setelah diangkat jadi P3K, hingga video guru memukul siswa yang merokok. Jujur, saya tidak akan membahas detail kasus mereka satu persatu. Fokus kita hari ini adalah sesuatu yang jauh lebih menarik. Reaksi netizen yang luar biasa heboh. Kenapa? Ya, kita bisa sebegitu reaktifnya. Mari kita coba bedah bersama dari kacamata psikologi. Fenomena pertama yang perlu kita pahami adalah proyeksi dan katarsis digital. Coba perhatikan. Saat melihat drama kehidupan orang lain, seringkali kita tidak sedang melihat mereka, tapi justru melihat cerminan diri kita sendiri. Seseorang yang pernah merasa dikhianati dalam hubungannya mungkin akan sangat emosional dan meluap-luap saat mengomentari kasus seperti Rusli atau suami yang menceraikan istrinya. Ini adalah bentuk katarsis, sebuah pelepasan emosi yang terpendam melalui drama orang lain. Rasanya lega, bisa marah-marah di kolom komentar, tapi sebenarnya itu hanyalah pelampiasan sesaat. Bukan cara untuk menyelesaikan masalah pribadi yang sesungguhnya. Kita merasa terhubung dengan cerita itu karena cerita itu menyentuh luka lama kita. Jadi, saat kita mengetik komentar sekarang mari kita bicara tentang fenomena kedua, disebut menghakimi dari atas, atau yang dalam psikologi disebut sebagai bias superioritas moral. Ini adalah jebakan pikiran di mana kita merasa lebih baik secara moral dibandingkan orang lain. Dengan keyakinan ini, netizen seolah mendapat lisensi untuk menghujat, memberikan cap buruk, dan menyimpulkan segalanya tanpa perlu memahami konteks cerita secara utuh. Kita lupa, di balik setiap potongan video atau unggahan singkat, ada lapisan cerita yang kompleks. Kita tidak pernah tahu tekanan psikologis, latar belakang keluarga, atau kondisi apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh orang-orang dalam kasus tersebut. Sangat mudah untuk duduk di singgasana hakim digital dan mengetik vonis, padahal kita hanya melihat puncak gunung es dari sebuah permasalahan. Lalu, mengapa kita begitu kecanduan mengikuti drama orang lain? Jawabannya sederhana. Eskapis. Secara psikologis, mengalihkan perhatian ke masalah orang lain adalah bentuk pelarian dari realitas hidup kita yang mungkin rumit dan membosankan. Membahas kesalahan Rusli, mengkritik Sahara atau Yaimim, atau menganalisis keputusan seorang guru terasa jauh lebih mudah dan seru daripada harus berhadapan dengan tumpukan pekerjaan, tagihan yang belum dibayar, atau konflik personal yang belum terselesaikan. Drama viral ini menjadi semacam hiburan instan, pelarian singkat dari kompleksitas kehidupan kita sendiri. Semakin rumit hidup kita, semakin menarik drama orang lain. Nah, setelah memahami semua ini, bagaimana seharusnya kita bersikap? Inilah saatnya kita mempraktikkan kearifan digital atau digital wisdom. Sebelum jari kita lincah mengetik komentar, coba berhenti sejenak dan tanyakan beberapa hal pada diri sendiri. Pertama, apakah komentar saya ini akan membantu atau justru hanya akan menambah luka bagi mereka yang terlibat? Kedua, apa pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari kisah ini untuk kehidupan saya sendiri? Dan yang terpenting, bagaimana jika saya yang berada di posisi mereka? Apa yang akan saya rasakan jika ribuan orang menghakimi saya tanpa tahu cerita lengkapnya? Mari kita mulai mempraktikkan empati digital, bukan penghakiman digital. Gunakan energi kita untuk belajar dan memahami, bukan untuk menyerang. Ingat teman-teman, setiap cerita viral yang kita lihat adalah cerminan dari betapa kompleksnya kehidupan manusia. Di dalamnya ada luka, ada harapan, ada kesalahan, dan ada perjuangan. Alih-alih cepat menghakimi, mari kita jadikan setiap kasus sebagai momentum untuk introspeksi diri dan membangun jembatan empati. Dengan begitu media sosial bisa menjadi ruang yang lebih sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana memberi reaksi pada tayangan medsos dengan bijak? Yuk kita bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode seru lainnya. Sampai jumpa.